Selamat datang teman-teman di kisah inspiratif. Kali ini kita akan membawakan sebuah kisah tentang anak kecil dan pohon apel, di mana dalam kisah ini banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil supaya kita semua bisa lebih menghargai dan lebih menyayangi mereka yang begitu mencintai kita. Selamat menyaksikan. Di suatu desa yang penuh dengan kebahagiaan, hiduplah seorang anak kecil yang riang dan gembira. Dia disukai oleh para warga desa karena keceriaannya. Dia juga banyak disukai oleh teman-temannya karena dia selalu bahagia dan penuh tawa. Dia sangat suka bermain, dan di antara sekian banyak tempat bermain, dia mempunyai tempat favoritnya, yaitu di bawah pohon apel. Setiap hari anak itu selalu mendatangi pohon apel itu, memanjat pohonnya, memakan buahnya, bermainan ayunan di sana dengan penuh kebahagiaan. Dia juga membuat rumah pohon dari cabang-cabang pohon apel tersebut. Namun begitu, pohon apel itu sangat bahagia karena melihat sang anak selalu gembira dan selalu bermain dengannya. Namun, waktu terus berlalu. Hari demi hari, sang anak itu pun mulai jarang menemui pohon apel. Pohon apel itu pun menjadi sedih dan merasa kesepian karena sang anak tidak kunjung datang. Hingga pada suatu hari, sang anak itu pun kembali ke pohon apel. Pohon apel pun merasa sangat bahagia dan berkata, "Ayo nak, bermainlah denganku, panjatlah dahanku, dan makanlah buahku." Namun, sang anak menjawab, "Maaf, aku bukan anak kecil yang dulu lagi. Aku kini sedang membutuhkan uang untuk membeli mainan." Mendengar jawaban sang anak tadi, pohon apel pun berkata, "Aku juga tidak punya uang, tapi kamu boleh mengambil semua buahku lalu menjualnya. Kemudian dari hasilnya itu, kamu bisa mempunyai uang untuk membeli mainan yang kamu inginkan." Anak kecil itu sangat bahagia dan mengambil semua buah apel dari pohonnya, lalu pergi meninggalkan sang pohon apel sendirian lagi. Waktu terus berlalu, hari demi hari pun terlewati, dan kini anak kecil itu telah berubah menjadi seorang laki-laki yang dewasa. Pada suatu hari, anak kecil yang telah tumbuh menjadi dewasa itu mendatangi pohon apel tersebut. Pohon apel yang mengetahui anak kecil yang dulu selalu bermain dengannya mendatanginya pun merasa sangat bahagia. Ia pun berkata, "Ayo nak, bermainlah lagi denganku." Namun, laki-laki itu menjawab, "Maaf, aku bukan anak kecil lagi. Sekarang aku sudah menikah dan sudah berkeluarga. Sekarang aku butuh tempat tinggal. Bisakah kau memberikan rumah padaku?" Pohon apel itu pun menjawab, "Maaf nak, aku sendiri pun tidak mempunyai rumah. Tapi kamu boleh mengambil semua dahanku untuk kau jadikan rumah tempat tinggalmu." Akhirnya, sang anak pun mulai menebang dahan-dahan pohon apel tersebut untuk menjadikannya rumah bagi dirinya. Dan untuk sekali lagi, anak kecil itu pun meninggalkan pohon apel dalam sendirian dan dalam keadaan kesepian. Waktu pun terus berlalu, hari berganti, bulan berganti, tahun pun berganti. Kini, pohon apel itu telah berubah menjadi pohon yang tua. Pada suatu ketika, pohon apel itu terlihat sangat bahagia karena melihat anak kecil yang dulu selalu bermain dengannya datang. Pohon apel berkata,
Ayo nak, bermainlah lagi denganku." Namun, anak kecil itu menjawab, "Maaf, aku sudah tidak punya tenaga untuk bermain seperti waktu kecil dulu. Aku kini sudah terlalu tua. Aku hanya ingin menikmati masa tuaku. Bisakah kau memberiku kapal? Aku ingin berlayar di lautan, sembari menghabiskan masa tuaku dalam penuh kedamaian." Pohon apel itu pun menjawab, "Maaf, aku tidak mempunyai kapal yang bisa kuberikan untukmu. Tapi, kalau kau mau, kau boleh menebang batangku untuk kau jadikan kapalmu berlayar." Akhirnya, anak kecil itu pun mulai menebang pohon apel tersebut dan mulai membuat kapal dari batang pohon apel yang telah dia tebang tadi. Setelah kapalnya jadi, akhirnya sang anak pun mulai berlayar di lautan untuk mencari kedamaian yang dia idam-idamkan. Dan untuk sekali lagi, dia kembali meninggalkan pohon apel dalam kesendirian. Pohon apel yang kini semakin tua dan hanya tersisa batangnya saja pun tetap bahagia karena bisa membantu sang anak kecil untuk mewujudkan impiannya. Akhirnya setelah sekian lama, anak kecil itu pun kembali ke pohon apel. Pohon apel pun berkata, "Nah, maafkan aku. Aku kini sudah tidak mempunyai buah yang bisa kau makan, juga tidak mempunyai batang yang bisa kau panjat." Anak itu pun menjawab, "Tidak apa-apa. Aku juga sudah tidak mempunyai cukup tenaga untuk memanjat pohon dan memakan buah apelmu lagi. Aku kini sungguh lelah. Aku hanya ingin beristirahat." Mendengar jawaban sang anak, pohon apel pun berkata penuh semangat, "Nak, apakah kau tahu bahwa akar dari pohon tua adalah tempat ternyaman untuk beristirahat? Sinilah nak, beristirahatlah di akarku." Akhirnya, sang anak pun beristirahat di akar pohon apel tersebut. Pohon apel pun merasa sangat bahagia, sampai-sampai air mata menetes dari kedua matanya. Teman-teman sekalian, mungkin sebagian dari kita menganggap bahwa yang dilakukan anak kecil tadi begitu semena-mena kepada pohon apel. Dia hanya datang ke pohon apel apabila dia membutuhkan sesuatu. Setelah itu, dia pun pergi dengan seenaknya sendiri. Tapi sebenarnya, begitu pula lah yang kita lakukan kepada orang tua kita, di mana di waktu kita masih kecil, kita selalu bersama kedua orang tua kita. Kita selalu bermain bersama mereka, kita selalu lari ke arah mereka. Tetapi setelah kita beranjak remaja, kita mulai sering melalaikan mereka. Kita lebih asik dengan dunia kita sendiri dan dengan teman-teman kita, sehingga kita begitu jarang sekali untuk sekedar menyapa dan menanyakan kabar mereka. Begitu juga ketika kita telah dewasa, kita telah menikah, kita telah berumah tangga, begitu jarang kita menengok kabar mereka. Sedangkan di sana ada orang tua yang selalu merindukan kita. Ada rumah yang selalu ada untuk menerima kita pulang, dan ada tangan yang selalu terbuka untuk semua masalah kita. Teman-temanku sekalian, dari kisah anak kecil dan pohon apel ini, semoga kita semua bisa menjadi anak yang bisa berguna dan berbakti kepada kedua orang tua. Menjadi seorang anak yang mampu membuat mereka tersenyum bahagia dan meneteskan air mata kebahagiaan.